Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sopyan Hadi Wijaya. Kali ini kita akan belajar materi berpikir komputasional. Apa sih yang melatar belakangi kenapa kita harus memiliki kemampuan computational thinking atau berpikir komputasional? Jadi yang melatar belakanginya itu yang pertama, skor PISA, Program International Student Assessment Survey yang diadakan oleh Organisasi for Economic Cooperation and Development. Ceritanya ada sebuah organisasi yang bernama OECD, disingkat OECD, melakukan survei internasional di seluruh negara di dunia. Siswa yang diukur itu umurnya dari usia 15 tahun dan kemampuan yang diukur adalah membaca, matematika, dan sains. PISA ini dilakukan setiap 3 tahun sekali dan Indonesia telah mengikuti 7 putaran sejak pada tahun 2000. PISA 2018 di Indonesia diikuti oleh tidaknya 399 satuan pendidikan dengan jumlah siswa yaitu 12.098 siswa. Responden PISA Indonesia tersebut mewakili 3,7 juta siswa yaitu dari kelas 7 sampai 12 yang berusia 15 tahun. Ikut ditampilkan skor PISA dari Indonesia pada tahun 2012, 2015, dan 2018, di mana terjadi penurunan di tahun 2018. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan dasar dari siswa Indonesia itu mengalami penurunan dari tahun 2018. Kalau kita lihat dari rata-rata skor PISA di ASEAN, itu rata-ratanya kemampuan membaca itu 413, kemampuan matematika 431, kemampuan sains itu 433, dan Indonesia berada di bawah rata-rata nilai yang ada di ASEAN. Apa sih efeknya atau akibatnya dari rendahnya skor PISA kita di Indonesia? Yang pertama itu keahlian dasar tenaga kerja Indonesia sangat rendah dibandingkan negara-negara lain, terutama di negara-negara ASEAN. Kemampuan dasar itu yang tadi, yaitu membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Yang kedua, dan sebagai perbandingan, keahlian tenaga kerja lulusan perguruan tinggi di Indonesia setara dengan keahlian tenaga kerja lulusan SMA ke bawah di negara Denmark. Hal tersebut juga didukung oleh bagaimana pentingnya kemampuan berpikir manusia yang dimulai dari reasoning. Yang kedua, oral communication, di mana di oral communication ini ada kemampuan mendengarkan dan kemampuan mengucapkan, ya. Ada speaking and listening. Yang ketiga itu literasi, gimana reading, writing, numerasi, other basic skill, ya. Dan di atasnya juga ada ICT skill, media literasi, di mana kemampuan digital teknologi use, bagaimana menggunakan teknologi, use of communication tools, use of network, dan lain sebagainya. Di mana lanjut juga ke informasi literasi, kemampuan paling tinggi dari kemampuan berpikir, ya. Hal tersebut juga didukung dengan adanya HOTS, High Order Thinking Skill, menurut taksonomi Bloom taksonomi, yaitu cognitive domain. HOTS ini di mana kita dapat menganalisis, kemampuan menganalisis, kemampuan mengevaluasi, dan menciptakan atau mengkreasi, create. Mengapa kita perlu belajar berpikir komputasional selanjutnya itu karena kita berada di industri 4.0, ya, di mana arus teknologi dan informasi itu sangat cepat sekali. Dan sebentar lagi mungkin kita akan berada di 5.0.
Nah, di dalam kurikulum Merdeka ini kemampuan berpikir komputasional ini juga ditanamkan sejak dini, bahkan sejak SD ya. Sekolah dasar itu sudah ditanamkan kemampuan berpikir komputasional. Sampai SMP, SMA juga kita mempelajari computational thinking di bab pertama di mata pelajaran informatika. Terus capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita untuk di materi bab 1 ini atau modul 1 ini, yaitu peserta didik mampu menerapkan strategi algoritma standar untuk menghasilkan beberapa solusi persoalan dengan data diskrit bervolume tidak kecil pada kehidupan sehari-hari maupun implementasinya dalam program komputer. Dan tujuannya itu diharapkan adik-adik dapat menerapkan strategi algoritmik standar. Kita sudah mempelajari tadi apa yang mendasari pentingnya kita memiliki kemampuan computational thinking. Selanjutnya, apa sih computational thinking itu? Jadi, computational thinking adalah proses berpikir yang terjadi saat kita memformulasikan persoalan dan strategi untuk menentukan atau memilih solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Ya, jadi CT atau computational thinking itu adalah proses berpikir yang ada di otak kita yang terjadi saat kita memformulasikan atau membuat strategi untuk menyelesaikan permasalahan sehingga permasalahan itu dapat selesai dan kita dapat menciptakan sebuah solusi yang efektif, efisien, dan optimal. Selanjutnya itu untuk mendukung kita dalam berpikir komputasional itu ada 4 elemen dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi atau decomposing. Yang kedua ada abstraction atau abstraksi, ada pattern recognition atau pengenalan pola, dan ada algoritma. Jadi keempat elemen ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan ya. Karena melalui 4 pilar tersebut, penyelesaian masalah diharapkan dapat menghasilkan solusi yang inovatif. Biasanya 4 elemen-elemen ini disebut 4 penjuru dalam berpikir komputasional. Yang pertama itu decomposing atau dekomposisi, di mana teknik dekomposisi akan membantu kita dalam memisahkan atau mengelompokkan isu-isu yang ada, memecahkan masalah menjadi lebih kecil, juga akan memberikan pandangan lebih detail mengenai masalah tersebut. Jadi decomposing ini bagaimana kita dapat memecahkan sebuah masalah yang besar atau kompleks dan membuat masalah-masalah tersebut ke bagian-bagian yang lebih kecil. Salah satu contohnya ini breakfast. Apabila kita ingin sarapan pagi ya. Contohnya itu misalnya kita dalam menyiapkan makanan. Kita anggap saja makanan ini adalah sebuah permasalahan. Make a breakfast ini adalah sebuah permasalahan. Dan masalah ini kita bagi menjadi 2. Di mana kita menyiapkan makanan dan menyiapkan minuman. Dalam menyiapkan makanan, hal yang perlu kita siapkan itu adalah sebagai berikut. Selanjutnya dalam menyiapkan teh, kita perlu misalnya memasak airnya, memasukkan tehnya, dan memasukkan air hangatnya. Itu ya. Jadi masalah-masalahnya itu kita bagi ya, agar mudah kita selesaikan. Selanjutnya ada abstraksi atau abstraction. Itu metode abstraksi akan membuat beberapa data yang berkaitan seperti karakteristik, kejadian, dan fenomena dihilangkan atau diabaikan untuk fokus pada apa yang tersisa. Kemudian berdasarkan hasil abstraksi, selanjutnya dapat dibangun pola. Jadi abstraksi ini adalah proses generalisasi dalam memfokuskan sebuah permasalahan. Kita dituntut untuk dapat fokus kepada permasalahan yang dituju ya, dan mengabaikan masalah-masalah yang lain yang tidak penting. Selanjutnya itu
ada pattern recognition atau pengenalan pola. Setelah kita membahas abstraksi tadi atau abstraction, itu kita ke langkah pattern recognition, yaitu pengenalan pola. Metode ini dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, merekayasa sesuatu, memprediksi, dan lain sebagainya. Pengenalan pola mentransfer proses penyelesaian masalah ke masalah lain yang sejenis. Jadi, pengenalan pola ini kita dapat menyelesaikan persoalan dengan memperhatikan pola-pola yang ada. Contohnya seperti gambar yang di samping. Setelah kita melihat gambar yang paling kiri, mungkin kita tidak akan mengetahui pola apa yang ada. Nah, setelah kita melihat gambar yang di tengah, yang nomor 2, sudah mulai membentuk pola, dan yang ketiga sudah ada polanya. Jadi dalam pattern recognition ini kalian diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan dengan memperhatikan pola-pola yang ada, ya, dengan memperhatikan pola-pola yang ada. Misalnya kemarin kalian dapat menyelesaikan sebuah permasalahan dan permasalahan itu muncul lagi. Nah, kira-kira kalian dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan memanfaatkan kemampuan yang kalian gunakan pada hari kemarin. Yang keempat itu ada algoritma atau algoritme. Algoritme merupakan rencana atau langkah-langkah instruksi yang dijalankan untuk memecahkan masalah melalui langkah-langkah yang dijalankan untuk dapat diperkirakan. Hasil dari akhir proses dapat diperkirakan dengan tepat. Dalam teknologi, metode algoritma sendiri memiliki 2 cara, yaitu pseudocode dan flowchart. Jadi dalam algoritma ini kita dapat menyelesaikan masalah dengan membuat langkah-langkah, ya, membuat langkah-langkah yang runut dari awal sampai langkah tersebut selesai. Dan dalam membuat algoritma ini ada 2 cara, yaitu pseudocode dan flowchart. Untuk pseudocode dan flowchart ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Jadi untuk mendukung kita dalam berpikir komputasional, ada latihan-latihan yang dinamakan bebras, ya. Latihan bebras ini banyak tingkatannya, mulai dari SD, SMP, SMA sampai tingkat lanjut. Yang pertama kita lihat dari contoh latihan SD, yaitu Simon berkata, jika tombol ditekan, warna akan berpindah seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ditekan, maka setelah ditekan 1 kali akan pindah ke kanan. Nah, di bawah ini ada pertanyaan. Jika kita tekan tombol sekali lagi, di manakah letak biru, hijau, dan kuning? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik bisa mempause video ini dan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Lanjut, untuk latihan bebras tingkat SMP itu ada namanya membangun bendungan. Pertanyaannya, insinyur bebras si berang-berang ingin membangun bendungan untuk menahan banjir. Ia memiliki setumpuk batang pohon seperti gambar 1. Gambar 1. Ia ingin membuat bendungan seperti pada gambar 2. Ia membutuhkan 1 jam untuk memindahkan setumpuk batang kayu pada arah vertikal dan 2 jam untuk arah horizontal. Tantangannya, minimal berapa jam yang dibutuhkan oleh insinyur bebras untuk membangun bendungan tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik bisa mempause video lalu menjawabnya terlebih dahulu. Kita lanjut ke contoh latihan SMA, yaitu Infinite Ice Cream. Pertanyaannya, jadi di sini ada 2 stand atau kios penjual es krim warna-warni dengan 4 warna es krim. Es krim pada stand pertama dibuat dengan mengikuti instruksi sebagai berikut. 0, mulai dengan corong kosong. Jadi yang dimulai dari corong kosong. Yang kedua, ambil warna secara sembarang, random. Tambahkan 2 bulatan berwarna sama. Yang kedua,
tambah satu bulatan dengan warna berbeda. Yang ketiga, jika tingginya sudah sesuai yang diminta, berhenti. Jika belum, kembali ke langkah 1. Es krim pada stand kedua tidak mengikuti instruksi tersebut. Tantangannya, yang mana merupakan es krim stand kedua? Jadi, untuk menjawab pertanyaan ini, adik-adik bisa pause videonya terlebih dahulu. Nah, jika adik-adik ingin melatih kemampuan computational thinking di rumah, adik-adik bisa mengakses link Bebras Internasional, yaitu bebras.org. Ada Bebras Indonesia, ada download soal-soal, ada linknya sebagai berikut. Nah, untuk kesimpulan pada video kali ini, pertama, computational thinking adalah kemampuan berpikir fundamental, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sejak dini, sejak masih kecil ya. Yang kedua itu, kemampuan berpikir komputasional adalah proses berpikir menuju solusi. Jadi tujuan dari computational thinking itu adalah menciptakan solusi yang efektif, efisien, dan optimal tadi. Yang ketiga itu computational thinking adalah konseptualisasi, bukan programming. Jadi kemampuan computational thinking itu adalah kemampuan konseptual, ya, berbeda dengan kemampuan programming. Selanjutnya itu, computational thinking bisa diterapkan di semua bidang, baik itu di bidang IT maupun di bidang non-IT, dengan mendekatkan jika solusinya membutuhkan komputasi. Selanjutnya itu ada computational thinking adalah literasi, membaca, menulis, dan berbicara. Yang terakhir, kesimpulan yang terakhir itu computational thinking harus dilatih, tidak bisa hanya dipelajari. Jadi kemampuan dalam berpikir computational itu tidak hanya dipelajari, melainkan harus sering dilatih sejak dini sampai ke tindak lanjut SMA ataupun kuliah. Ya, itu saking pentingnya berpikir komputasional. Tidak cukup kita untuk mempelajarinya saja, tapi kita perlu mengasahnya dengan mengikuti yang tadi, Bebras, latihan-latihan Bebras. Sekian materi berpikir komputasional pada video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.